keajaiban Tuhan dan firman Tuhan kepada anak-anak cucu mereka. Katanya bukan satu kali, 2 kali, tapi berulang-ulang. Waktu di rumah, mungkin waktu tidur, katanya ya, waktu mau tidur, waktu perjalanan, kapanpun kesempatan untuk mengajarkan. Dan sebab itu seorang ayah, kepala keluarga, mengasihi Tuhan dan mendidik keluarganya, yaitu mendidik di jalan yang patut baginya dari masa mudanya. Amsal 22 ayat 6. Kalau dididik dari kecil, katanya sampai tua pun dia akan tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Dan mendidik anak memberikan ketentraman yang mendatangkan sukacita kepadamu. Kalau seorang anak dari kecil tidak dididik, ya kita udah bisa bayangkan besarnya bagaimana. Tetapi inilah sebagai kepala keluarga yang baik, dia akan mengasihi anak-anaknya, dia mendidik. Didik anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Dan mendidik ini tidak gampang. Seringkali kita menghadapi hal-hal yang sulit. Mungkin kalau anak-anak kita masih kecil-kecil, masih lebih mudah, lebih menurut. Kalau dibilangin, nggak boleh itu, dia nggak akan buat. Udah besaran, remaja, pada waktu-waktu dia merasa udah besar, udah dewasa, tetapi dia belum punya pendirian yang teguh, gampang terpengaruh, terbawa teman-teman yang tidak takut pada Tuhan. Itulah masa yang sulit buat orang tua. Nah, dalam hal ini saya mau mengutip dari Tatapan Rohani yang saudara-saudara semua kali sudah punya. Dari 27 Maret tahun ini. Nanti dulu. Oh, ini. 7 Maret, maaf. Kasih Allah dan kasih kita. Saya bacakannya. Franklin Graham sungguh menyesal bahwa di masa mudanya ia begitu liar dan suka memberontak. Pernah satu hari dia mengendarai motor Harley Davidson. Kencang-kencang dia pergi ke rumah ayahnya untuk meminta sejumlah uang. Ini Franklin Graham adalah anaknya Billy Graham. Ya. Nah, ini anaknya. Dengan pakaian kulit, tubuh yang kotor dan berewokan, dia menerobos masuk ke ruang tamu ayahnya. Jadi dia itu udah terpisah dari orang tuanya, nggak tinggal serumah. Ternyata di sana sedang berlangsung rapat pengurus yang dipimpin oleh Billy, oleh ayahnya sendiri. Tanpa ragu, Billy Graham mengenali putranya itu. Lalu ia dengan bangga memperkenalkannya pada setiap anggota pengurus. Billy tidak minta maaf atas kelakuan anaknya atau menunjukkan rasa malu atau bersalah karena keadaan anaknya begitu. Di kemudian hari, Franklin menulis di buku autobiografinya Rebel with a Cause. Katanya kalau masalah memberontak dengan alasan, bahwa kasih dan penghormatan yang ditunjukkan ayahnya pada hari itu tidak pernah dilupakan, bahkan di masa-masa pemberontakannya saat itu. Jadi anaknya Billy Graham ini pada waktu itu dia memberontak dan kelakuannya tidak baik. Dan dengan pakaiannya seenaknya dia masuk ke rumah papanya. Tetapi lihatlah
seorang ayah, kepala keluarga yang baik. Mungkin kita susah untuk menerima ini. Mungkin kalau kita lihat anak kita begitu keadaannya, malu. Ada tamu, ada saudara ini lagi ada rapat. Tapi Billy Graham seorang ayah yang bijaksana, kasih, dan juga bijaksana. Dia tidak mempermalukan anaknya di depan orang banyak. Sepertinya menegur, dia malahan memperkenalkan ini anak saya. Dan saudara, susah jadi seorang ayah yang bijaksana. Seringkali saya juga kali marah kalau gitu. Wah, ini anak kok kalau ada tamu kok nggak mau tunggu nanti, kok datang udah masuk itu. Lihat seorang ayah yang beriman, mengasihi Tuhan, mengasihi keluarganya. Dia berlaku bijaksana sehingga anaknya kemudiannya yang bertobat, dia membuat bukunya dan dia tetap mengingat karena papahnya itu mengasihi dia, tidak mempermalukan dia. Nah saudara, untuk membimbing keluarga itu memang tidak mudah. Apalagi dalam keadaan sekarang dunia yang banyak sekali kejahatan-kejahatan. Sebab itu bersyukurlah saudara-saudara yang sebagai ayah sekarang, anak-anak masih kecil, dapat dibimbing dari kecil di dalam Tuhan. Karena kalau apa yang telah ditaburkan benih firman Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan itu ada tinggal dalam hati. Mungkin sewaktu bisa terjadi anak kita itu terbawa oleh temannya. Tapi dengan pimpinan Tuhan, dengan firman Tuhan kita ingatkan, karena kita nggak bisa bicara kepada anak-anak kita selalu mengenai firman Tuhan. Ya pasti dia bilang apa? Kamu nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Nggak bisa terus-terus gitu, bukan? Kita menasehati, tetapi kita juga harus bijaksana. Sebab katanya kalau anak dari kecil nggak dididik, dibiarkan, itu katanya akan mempermalukan ibunya. Sebab dengan apa seorang muda ya, anak-anak belum dewasa, mempertahankan kelakuannya bersih hanya kalau dijaga oleh firman Tuhan. Itu Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Peranan seorang ayah berubah dari kecil, dewasa, besar, pun sampai anak kita jadi tua, kita berkeluarga, pun hampir seperti saya ini, udah tua. Tapi peranan seorang ayah itu tetap selalu seperti tadi katakan, gak bisa lupa. Perlu selalu pimpinan, perlu peringatan, perlu nasihat dari orang tua, tetapi caranya pasti lain. Senang sekali tadi Taufik berkata dia mempunyai 2 ayah. Terus punya 1 sekarang sudah bersama Tuhan, dan bersyukurnya masih punya ayah sekarang. Saudara, kita mempunyai ayah itu bukan hanya waktu kecil aja, sampai tua, sampai akhir hidup kita perlu dan kita mengasihi ayah kita. Dan contoh yang peranan yang penting juga bagi seorang ayah adalah satu contoh yang tadi dikatakan juga, satu contoh kerelaan orang tua dengan anak. Apakah kita yang memberikan nasihat-nasihat Tuhan, apakah kita juga jadi contoh yang baik buat anak-anak kita? Karena anak-anak itu meniru. Dari kecil, dari belum bisa bicara, kapan dia bisa bilang, Papa, Mama, Papa sendirinya? Kita yang ajarkan. Mulai emosinya, Mama, nanti dia
coba-coba ngomong papa, sampai akhirnya keluar kata-kata. Anak tuh meniru. Jadi bukannya dari baby kecil besar-besar, contoh apa yang kita berikan buat anak-anak kita? Keluarga saya dulu, papa mama sama saudara-saudara dulu bukan orang Kristen. Kita hidup di Jati 7 itu